3. Shalom adik-adik. Kurang keras kayaknya ya. Masih 50% kayaknya Iya. belum pada ngumpul kali ya. Mungkin. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita ya. sapa ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, itu baru tuh suaranya udah mulai kenceng. Kita mau mulai ibadah adik-adik ya. Tuh sebelum mulai ibadah Kak, kayaknya ini kan bulan Maret ya Kak ya, 2021. Kayak udah 1 tahun ya Kak ya pandemik ya. Gak berasa ya Kak? Gak berasa ya. Gitu. Jadi adik-adik walaupun kita masih berjauhan, kita belum bisa ketemu gitu kan, kita sama-sama berdoa semoga kita cepat ketemu dan pandemi ini bisa selesai ya Kak. Amin. Amin. Oh iya, kabar adik-adik gimana ya Kak? Oh iya, gimana kabar adik-adik? Pasti luar biasa Pasti dong. luar biasa. Iya. Oke, Oke. karena kita mau mulai kebaktian, kita angkat lagu pujian ya Kak. Oke. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Udah belum? Sekali lagi ya Kak. Bangkit berdiri adik-adik. Semuanya berdiri. Kita angkat lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya. Dengan tepuk tangan ya. Ajak kakak abangnya yang belum berdiri Betul gitu sekali. ya. Dan kita harus semangat, suara yang kenceng. Dengan sukacita kita nyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangku, Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya Kak. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh suaranya, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Apa? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari Titah yang pertama sampai Titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dipuluti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu,
sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian pun Taurat, marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita mau pengakuan dosa adik-adik. Nah, di sini pasti kita itu semua manusia itu sangat berdosa ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi kita akui dosa kita kepada Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, kita angkat sebuah lagu Mukjizat Itu Nyata. Ya, dengan sikap berdoa ya adik-adik. Adik-adik, lirik kata-kata ini itu adalah tentang kita tuh sangat terbatas dan kita tuh tidak berdaya. Tapi Tuhan, Memampukan kita Ya. adik-adik. kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi serahkan segala pergumulan adik-adik hanya kepada Tuhan. Ya, kita angkat lagu pujiannya dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita angkat lagu pujiannya sekali lagi. Gak ada lagi ya yang ngobrol. Ya, Silakan kanan hatinya. kiri tidak boleh ada lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Marilah kita berdoa memohon keampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari ayat bulanan yang tertulis dari Roma pasal 3 ayat 24. Kitab Roma pasal 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku iman rasuli. Jadi, adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian apa, Kak? Hatiku percaya. Oke, dengan penuh sukacita. Tepuk tangan ya. Dan pakai gerakan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang dan bukit pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangannya adik-adik, lebih semangat. Jangan lupa pakai gerakannya. Sekali lagi kita angkat lagu pujiannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang dan bukit pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi ya Kak nyanyinya ya. Tentu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang dan bukit pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, jangan ngobrol lagi ya Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat lagu pujiannya sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Doa. Bapa di dalam surga, yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan kembali mempertemukan kami melalui ibadah online sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, anak-anak Tuhan juga yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 sampai ayat ke-68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai
halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat melubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjaunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bersukacita hari ini kita masih bertemu kembali dalam ibadah online. Adik-adik semua di rumah, Amang dan guru-guru sekolah minggu di gereja, semuanya kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena pandemi ini masih berlangsung, masih ada sampai sekarang kita beribadah online. Adik-adik, firman Tuhan ini menyapa kita, bercerita tentang Yesus yang diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Kita tahu sebentar lagi kita akan memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus, yaitu peristiwa Jumat Agung. 2 minggu lagi tepatnya kita akan merayakan Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Itu adalah peristiwa di mana Yesus, Anak Allah, disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi sebelum dia menjalani prosesi penyaliban itu, dalam nats khotbah kita ini diceritakan kepada kita bagaimana Yesus terlebih dahulu diperhadapkan kepada mahkamah agama. Di sana ada imam besar Kayafas dan juga para tua-tua Israel. Peristiwa ini adalah ketika Yesus sudah ditangkap dan sekarang dia harus menjalani proses pengadilan. Dan kita tahu adik-adik, proses pengadilan Yesus tidak hanya di mahkamah agama ini. Dia juga nanti dibawa menghadap Pilatus. Pada pasal yang ke-27, Yesus dibawa menghadap Pilatus. Apa yang mau dikatakan di sana adalah bahwa secara hukum Yahudi, Yesus ingin dicari kesalahan-kesalahannya. Apa kesalahan-kesalahan Yesus supaya dia layak dihukum mati?
Tetapi dikatakan tadi, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Tidak ditemukan kesalahan Yesus. Sekalipun tadi sudah ditampilkan para saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta untuk menyatakan apa kesalahan Yesus, tetapi mereka tidak menemukan. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh orang yang benar. Dia tidak memiliki kesalahan. Dia tidak memiliki dosa seperti kita manusia. Ini yang menarik, yang pertama yang harus kita lihat dari nas ini. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang menjadi juru selamat kita itu dikatakan tidak memiliki kesalahan dan dosa. Karena itulah sebabnya hanya Yesuslah orang yang tidak berdosa itu yang mampu menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karena tidak mungkin orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa juga. Ini yang harus kita ingat dan ketahui dari sosok Yesus kita ini. Yang kedua, dikatakan tadi ada dua orang bersaksi yang mengatakan mereka mendengar Yesus berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Mereka tidak tahu bahwa itu adalah nubuatan yang akan terjadi kepada diri Yesus. Diri Yesus sama seperti kita adik-adik adalah bait Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, itu menubuatkan kematiannya. Di mana Yesus akan mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, yaitu pada hari Jumat Agung itu, lalu dia akan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga, yaitu hari pertama setelah Sabat, yang kita kenal sekarang hari Minggu. Artinya 3 hari yang dimaksud Yesus di sini merubuhkan bait Allah. Yesus mati, dikuburkan, dan selama 3 hari itu dia dikuburkan, lalu dia menjadi bangkit kembali. Di situ artinya membangun kembali bait Allah. Itu nanti akan kita rayakan peristiwa Paskah. Artinya mereka tidak memahami perkataan Yesus itu. Itu sama artinya kalau ada teman-teman kalian, adik-adik, mempersaksikan sesuatu peristiwa atau perkataan yang tidak dimengerti atau tidak diketahui kejelasannya, lalu disampaikan kepada orang lain, ternyata itu adalah hoax, berita palsu, tidak benar. Bukan demikian maksudnya. Karena itu hati-hati menyampaikan sesuatu berita kepada orang lain kalau tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan dan maksud perkataan itu. Sama seperti 2 orang saksi ini tadi. Mereka bersaksi, iya dia berkata bahwa dia mau bisa merubuhkan bait Allah dalam 3 hari dan membangunnya kembali. Padahal itu adalah nubuatan Yesus tentang dirinya, di mana dia akan disalibkan, dikuburkan, lalu dia akan bangkit kembali. Dan yang ketiga yang mau kita lihat dari nas khotbah ini adalah ketika Yesus menjawab perkataan imam besar Kayafas itu. Imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?"
adalah kesaksian kita orang percaya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, sama seperti perkataan imam besar. Inilah yang kita rayakan, inilah yang kita peringati di setiap perayaan Jumat Agung itu, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Adik-adik juga sekarang menjadi tugas kita menjadi saksi-saksi Kristus, mengatakan Yesus Mesias, anak Allah. Apakah adik-adik bersedia mengatakannya kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, dimanapun kamu berada, mengatakan Yesus Mesias, anak Allah? Karena kita pun harus menyaksikan itu juga. Dan yang terakhir yang bisa kita lihat dari nas kita ini, adik-adik, apa yang dialami oleh Yesus, mulai dari proses jalan salib yang kita kenal dengan Via Dolorosa. Yesus dibawa berjalan menaiki bukit Golgota dengan memikul salibnya, lalu dia diperlakukan dengan sangat hina. Dikatakan tadi ada yang memukul dia, ada yang meludahi, ada yang mengolok-olok dia. Apa semua itu bagi kita? Itulah jalan yang dipilih Yesus, menderita untuk menebus dosa kita. Tidak mudah, adik-adik. Yesus menderita sampai disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Itu tidak mudah. Tetapi kita melihat apa yang dialami oleh Yesus itu. Dia dicaci, diolok-olok, dan diludahi, dan segala macam perlakuan yang jahat. Itu adalah untuk kita, menggantikan kita orang berdosa ini, supaya Dia yang menjadi juru selamat kita menggantikan kita menuju kematian. Karena itu adik-adik, kita tidak lagi mati yang kedua kalinya. Sama seperti Yesus, kita nanti mati sekali. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, mati sekali, hidup dua kali. Inilah nas khotbah yang membawa kita, mempersiapkan hati kita, mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Adik-adik, nanti hari Jumat Agung pada tanggal 2 April kita akan beribadah juga secara online. Di sana kita akan melihat, mendengar cerita, membaca Alkitab kita, bagaimana Yesus yang disalibkan itu menebus dosa-dosa kita. Karena itu adik-adik, marilah kita meneladani Yesus. Marilah kita meniru Yesus. Kita juga dapat menjadi pembawa sukacita, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, untuk mengatakan Yesus Mesias, anak Allah. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami dalam ibadah online sholat minggu ini. Tuhan, sungguh kami percaya dan kami mau Tuhan menjadi saksi, menyatakan kebenaran Yesus Mesias, anak Allah. Tuhan, kami tahu Yesus yang telah menderita, disalibkan, bahkan sampai mati, itu adalah untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia mengikuti Yesus, meninggalkan segala dosa kami, sehingga kami hidup layak di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan, anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat persekutuan kami. Sekalipun kami harus melalui ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap tempat di mana anak-anak sekolah minggu kami beribadah pada hari ini di rumah masing-masing. Tuhan memawat mereka. Kami berdoa ya Tuhan,
sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi kesukaan di hadapan manusia, terlebih di hadapan. Berkati pelayanan, seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu di gereja Melaka BPKP. Biarlah melalui pelayanan guru dan seksi sekolah minggu, anak-anak kami semakin dikenalkan akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk Persembahan. iya, jadi disiapkan persembahannya, nanti kasih ke orang tua. Ya, adik-adik, kita angkat lagu pujiannya Jangan Lelah. Boleh bangkit berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Pakai gerakan adik-adik. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita angkat lagu ini dari awal ya adik-adik. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita